mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik mengajar uji kinerja pada SD Negeri 29 Saulawe, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu minta pada Ananda Erpan memimpin doanya. Siap, bro. Pada bro kita mat, bro. Bro, baca mulai. Adakah yang tidak hadir hari ini? Tidak. Berarti 13 orang, kita semua hadir? Hadir. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Sehingga kita dapat hadir setiap hari dari Senin sampai hari Sabtu dalam pembelajaran di sekolah ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pagi ini kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung, ya. Anak-anak semua berdiri ya. Halo, halo Bandung, dua beriangan.
pembelajaran kita hari ini adalah di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 3. Nah, siapa yang ingat pelajaran kita kemarin? Ayo. Pelajaran apa? Hak kita terhadap hewan peliharaan. Ya, bagus. Apa lagi, Nafisa? Iya, bagus. Kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Nah, Wahyu, apa hak kita terhadap hewan peliharaan? Bermain dengan hewan peliharaan. Bagus, tepuk tangan semua. Ya. Coba Intan, apa kewajiban kita terhadap hewan peliharaan? Iya, membersihkan kandang hewan dan lain sebagainya. Masih ingat pelajaran kita kemarin itu semua? Masih. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama nanti. Nah, setelah mengamati video, kita akan menemukan bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Ya, kita di rumah punya hewan peliharaan juga ya kan? Nah, nanti kita akan mengetahui apa saja bagian tubuh hewannya dan fungsinya apa, ya. Terus yang kedua, nanti kita akan berdiskusi mengenai bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Yang ketiga, nah, setelah Ibu contohkan nanti, kamu bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara dan melaksanakan bagaimana itu wawancara yang sebenarnya. Ya, Ibu harapkan semuanya belajar dengan baik pada pagi hari ini. Semangat ya anak-anak semua? Semangat. Alhamdulillah. Nah, lihat di meja Ibu ini, Ibu bawa berbagai macam jenis replika hewan-hewan. Nah, ini apa? Gajah. Yang ini lehernya panjang. Apa ini? Apa? Kalau yang ini? Ada. Kalau yang ini? Singa. Nah, iya. Kalau yang ini apa? Ya, replika hewan ini nanti akan Ibu bagikan kepada anak-anak semua. Nah, kamu akan melihat apa saja bagian tubuh hewannya dan apa saja fungsi tubuh hewannya. Misalkan nanti ada ini gajah, ya. Kamu lihat di sini apa saja bagian tubuh gajah ini? Belalai, gigi, telinga, kaki, ekor, mulut. Ya. Nah, ini apa nih? Perut. Nah, semua bagian-bagian pada gajah ini punya fungsinya masing-masing. Nah, siapa yang tahu fungsinya belalai pada gajah ini? Pernah lihat gajah menggunakan belalainya? Pernah? Apa kira-kira gunanya belalai itu? Untuk mengambil makan? Iya, kalau kita manusia ngambil makanannya pakai apa? Tangan. Nah, kalau gajah itu tak bisa dia mengambil makanannya pakai kaki atau tangannya, dia menggunakan belalainya. Nah, apalagi? Kenapa telinganya ini lebar kira-kira? Mengipas-ngipas telinganya kan? Iya, gunanya yaitu menetralisir suhu tubuhnya. Kalau dia terasa panas, dia kan nggak punya tangan untuk mengipas. Kalau kita panas, kita pakai tangan untuk kipas-kipas kan? Nah, kalau gajah dia menggunakan telinganya yang lebar. Sering lihat tidak? Sering kan? Dia kipas-kipas tubuhnya menggunakan telinga. Iya, banyak lagi. Kakinya untuk apa? Berjalan. Perutnya untuk apa? Mengolah makanan. Nah, sama seperti manusia, hewan itu juga mempunyai fungsi-fungsi. Di bagian tubuh kita
kita dari ujung rambut sampai ujung kaki masing-masing punya fungsinya. Siapa yang mendirikan itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang ada pada tubuh kita itu Allah yang memberikan dan kita wajib bersyukur. Ya. Kita lihat video berikut. Adik-adik, kalian bernapas dengan apa? Ya, kita manusia bernapas dengan paru-paru. Gimana ya dengan ikan yang hidup di air? Mereka bernapas dengan apa? Yuk kita cari tahu. Halo adik-adik, kembali lagi bersama dengan Karina. Pada video kali ini kita akan membahas bagian-bagian hewan dan juga tumbuhan. Lebih tepatnya adalah bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di dunia ini terdapat banyak sekali hewan ya. Ada gajah, ada kucing, ada ikan, dan lain-lain. Tapi pada video kali ini kita akan membahas bagian tubuh hewan dari 4 hewan saja nih. Ada hewan apa aja sih Kak? Ada hewan kadal, kemudian ada kucing, ada ikan, dan juga ada burung. Nah, pertama kita akan bahas bagian tubuh dari si kadal dulu. Oke? Nah, kadal ini ternyata terdiri dari kepala, kemudian badan, dan juga memiliki alat gerak. Nah, pada kepala kadal sendiri itu terdapat mata, terdapat mulut. Mata ini gunanya untuk apa? Untuk melihat. Kemudian ada mulut. Mulut ini gunanya untuk makan, gitu ya. Sudah simak tadi videonya? Sudah. Ada berapa hewan yang di video tadi? 4. Nah, ada kadal, kucing, Nah, kita bahas tadi pada kadal. Ada bagian-bagian tubuh pada kadal. Apa saja tadi bagian tubuh kadal? Mulut, perut, ekor, dan kaki. Nah, alat geraknya adalah kaki. Guna bagian tubuhnya mulai dari mata apa? Mata untuk melihat, mulut untuk makan, perut untuk mengolah makanan, kaki untuk bergerak. Nah, yang kedua tadi apa? Kucing. Nah, yang paling lain daripada yang biasanya, apa itu pada kucing tadi? Antara rambut dan bulu. Ya, biasanya kita sebut apa? Bulu kucing. Ternyata bukan bulu ya. Itu namanya rambut. Kenapa disebut rambut tadi? Karena kucing itu hewan mamalia. Karena kucing itu hewan mamalia. Kalau hewan mamalia tidak memiliki bulu, tetapi memiliki rambut. Apa guna rambutnya tadi? Menjaga suhu tubuh. Ya, yang ketiga ada juga karakteristiknya ikan tadi apa? Sisiknya. Ya, pada hewan lain tidak punya sisik, tapi pada ikan punya sisik. Apa guna sisiknya tadi? Juga untuk menjaga suhu tubuh. Apalagi yang lain dari ikan ini? Insang. Apa gunanya insang? Bernafas. Pernah lihat insang? Kita buka itu penutupnya ikan, ada di pipinya ya. Nah, di dalam itu ada warna merah. Itulah yang namanya insang. Gunanya untuk bernafas. Beda dengan kita manusia dan hewan seperti kucing. Kalau manusia dan kucing itu bernafas dengan apa? Dengan paru-paru. Ya, kalau ikan bernafas dengan insang. Apalagi yang lain dari ikan? Bergerak, alat geraknya apa tadi? Sirip. Nah, ada juga ekor. Kalau kita manusia nggak punya ekor, ikan punya ekor. Apa gunanya ekor tadi? Mengatur arah geraknya. Dia mau berenang ke kanan, mau berenang ke kiri. Nah, itu yang mengaturnya adalah ekor ikan.
itu yang ciri khasnya tadi? Ya, punya apa dia? Bagian tubuhnya. Punya sayap. Apa gunanya sayap? Terbang untuk bergerak. Ada lagi, dia punya paruh. Nah, beda dengan hewan lainnya. Kalau hewan lainnya kita sebut mulut. Nah, pada burung kita sebutnya paruh. Apa gunanya paruh? Untuk makan. Nah, dia juga punya apa yang tajam? Cakar. Apa guna cakarnya tadi? Untuk mencengkeram mangsanya. Nah, masing-masing kita sudah melihat video, sudah tahu yang mana bagian tubuh hewan dan apa saja fungsinya ya. Sekarang kita akan bekerja kelompok. Nah, Ibu bikinnya kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti Ibu akan memberikan replika hewan ini, masing-masing kelompok 3 replika hewan, dan kamu akan membuat bagian tubuh hewan itu dan apa saja fungsinya ya. Kita mulai. Nah, ayo mulai bekerja. Kita tuliskan nama hewannya dulu. Lalu kita lihat satu persatu bagian tubuh hewannya. Tulis di sini nama hewan: jerapah, bebek, sama zebra ya. Tuliskan nama hewannya apa? Nama hewannya jerapah. Apa lagi? Rusa. Terus kata dan kura-kura. Nah, tuliskan dan tuliskan bagian tubuh hewannya. Ini apa hewannya tadi? Gajah, domba, sama badak. Ya, bagian tubuhnya tadi sudah gajah ya. Ada belalai, ada gading, nah, ada ekor, apa saja fungsinya. Nah, ini ada ikan, dapat ikan. Sudah kita bahas ikan tadi, ada insangnya, ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Sekarang kita mintakan kepada kelompok 1 untuk membaca hasil diskusinya, ya. Kelompok 1 ke depan. Kami akan bacakan hasil diskusi kami. Nama hewan jerapah, bebek, zebra. Bagian tubuh dan fungsinya: jerapah telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, mulut untuk makan, leher untuk menjangkau makanan, kaki untuk berjalan. Bebek mata untuk melihat, mulut untuk makan, bersayap untuk bergerak, kakinya berselaput agar tidak tenggelam pada tanah yang berlumpur. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kembali kelompok 1. Nah, dari penampilan kelompok 1 tadi ada tidak yang lain yang berbeda rasanya? Apa itu? Leher pada jerapah. Apa yang lain dari leher jerapah? Panjang. Kenapa leher jerapah itu panjang? Iya kan, supaya bisa menjangkau makanan. Di mana makanannya itu? Ya, di atas pohon, pucuk-pucuk pohon ya. Kalau lehernya pendek, dia bisa mati kelaparan karena tidak bisa menjangkau makanannya. Maka diberilah oleh Allah SWT lehernya lebih panjang supaya bisa menjangkau pucuk pohon yang menjadi makanannya. Nah, dari hewan-hewan yang ada tadi, di mana bisa kita lihat? Tubuh binatang. Di mana lagi? Di hutan. Di mana lagi?
lihatnya di hutan, mau lihat harimau misalnya, pergilah kita ke hutan. Bagaimana hasilnya nanti? Jadi mangsanya, santapan lezatnya harimau, buaya, singa misalnya. Nah, kalau singa itu mungkin sulit kita lihat di hutan-hutan daerah kita ya. Nah, gajah juga seperti itu. Nah, tapi kita mau melihat hewan-hewan itu, maka pergilah kita ke kebun binatang. Di sana banyak sekali, mulai dari hewan buas, hewan yang langka ya. Nah, siapa yang pernah ke kebun binatang? Semuanya? Iya, semuanya. Pernah ke kebun binatang mana saja? Bukit ini. Ya, itu yang ada di kebun binatang yang ada di Sumatera Barat. Nah, apa saja yang kamu lihat di kebun binatang? Ular, gajah, harimau, orangutan, singa, badak, burung apa? Banyak lagi macam burung di sana. Burung beo, burung kakak tua. Iya, banyak lagi jenisnya di kebun binatang. Di kebun binatang itu nanti kepada siapa saja kita mau bertanya soal jenis-jenis hewannya, makanannya berapa kali sehari dikasih, apa saja yang harus dilakukan terhadap hewan yang ada di kebun binatang. Kepada siapa kita bertanya itu? Tugas kebun binatang. Nah, kalau seperti itu kita akan mewawancarai petugas kebun binatang. Nah, wawancara pernah lihat di TV? Pernah. Wawancara? Iya. Nah, kita akan mewawancarai petugas kebun binatang. Apa itu wawancara? Wawancara adalah salah satu cara atau metode untuk mendapatkan informasi. Seperti di televisi, kalau ada informasi kebakaran, misalkan ya, longsor, apalagi banjir atau ada kejahatan-kejahatan, maka adalah reporter yang menanyakan kepada orang lain. Nah, yang tukang tanyanya namanya pewawancara. Yang ditanya namanya narasumber. Nah, nanti hasil dan pertanyaannya dari jawaban pertanyaan tersebut akan dicatat dan dilaporkan. Nah, barulah kita mengetahui apa saja informasi-informasi yang kita dapatkan dari narasumber. Nah, hal apa sajakah yang diperlukan sebelum wawancara? Nah, ada yang harus kita persiapkan sebelum wawancara. Tidak langsung saja kita datang sama orang, langsung saja tanya-tanya. Nah, sebelum wawancara itu ada yang harus kita siapkan. Yang pertama, nih kita lihat, menentukan topik wawancara. Apa yang mau kita bahas? Tadi ada tentang banjir, berarti kita bertanya tentang banjir. Nah, hari ini kita belajarnya tentang petugas kebun binatang. Apa saja topiknya nanti, yaitu tentang hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Yang kedua, menentukan narasumber. Apakah kita nanti sampai di kebun binatang bertanyanya sama Pak Satpam? Atau sama yang tukang jual karcisnya? Tidak, sama petugas kebun binatang. Yang ketiga, kita juga harus mempersiapkan daftar pertanyaan supaya nanti pas kita bertanya kita tidak lupa atau tidak mengambang kemana-mana. Jadi apa yang kita tulis itulah yang kita tanyakan. Contohnya seperti ini, Bu contohkan ya. Nah, ini kita misalkan aja mikrofonnya.
Coba Rafiq berdiri di sini. Nah, Ibu mau wawancara Bapak Rafiq ini. Nah, Assalamualaikum Bapak Rafiq, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Nah, ya, apa kabar Bapak Rafiq pada pagi hari ini? Baik. Baik. Nah, terima kasih Bapak sudah menyiapkan waktu untuk saya wawancarai. Baiklah Bapak, saya mau bertanya tentang kebun binatang yang Bapak kelola. Kalau boleh tahu Bapak, cara memberi makanan pada hewan berapa kali sehari ya Pak? 3 kali sehari atau 2 kali sehari? Ya, seperti itu ya. Nah, tepuk tangan dulu untuk Rafiq. Terima kasih. Silakan dulu. Nah, apa yang harus kita perhatikan sebelum wawancara itu? Yang pertama kita janjian dulu dengan narasumbernya. Terus kita bertanyanya dengan sopan santun. Kalimatannya yang kita gunakan ada siapa, di mana, bagaimana, kapan, mengapa, siapa, berapa, misalnya ya. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai kata tanyanya. Misalnya, siapa saja yang membantu Bapak mengelola kebun binatang, misalnya. Di mana Bapak mendapatkan jenis makanan hewan-hewan langka tersebut. Sekarang Ibu kasih LKPD kedua per masing-masing kelompok, tetap kelompok ini ya. Nah, kamu buatlah daftar pertanyaan, nanti praktekkan cara wawancara di depan. Kalau jawabannya waalaikumsalam, selamat pagi, nah berarti pertanyaannya apa? Assalamualaikum. Terus, kalau jawabannya selamat pagi juga, apa pertanyaannya? Selamat pagi Pak. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Nah, berarti jawabannya waalaikumsalam, selamat pagi juga. Nah, kalau jawabannya iya, boleh saja. Silakan ingin melakukan wawancara. Kalau itu jawabannya apa pertanyaannya? Kalau jawabannya iya, boleh saja. Apa? Bolehkah kami mewawancarai Bapak? Bagaimana? Sudah siap? Sudah. Nah, tadi yang tampil ke depan sudah kelompok 1. Sekarang kelompok 2 lagi yang maju ke depan. Nah, mempraktekkan bagaimana wawancara itu ya. Silakan kelompok 2. Jadi ada 1 sebagai pewawancara, yang kedua sebagai narasumber, yang ketiga yang untuk mencatatnya, ya. Sini, saya sini. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Bolehkah saya mewawancarai Bapak? Ya, boleh saja jika ingin mewawancara. Kalau boleh saya tahu siapakah nama Bapak? Nama saya Bapak David. Apakah tugas Bapak di kebun binatang ini? Saya bekerja sebagai petugas kebun binatang gembira lokal. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk saya wawancarai. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat penjelasan informasi dari saya. Kalau begitu saya mohon pamit. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Kita ucapkan kepada kelompok 2 tepuk tangan dulu. Ya, bagus ya wawancaranya. Nanti bisa jadi
pelajarannya tadi adalah notulen namanya. Yang mencatatnya tadi di sini adalah Nazila. Apa saja informasi yang didapat dari wawancara tadi, Nazila? Nah, siapa tadi kita dengar sama-sama kan? Apa informasi yang kita dapat di sana? Pengunjungnya tadi, ya kan? Berapa pengunjungnya tadi? 500 atau lebih kalau pada saat hari libur. Iya. Kalau hewannya sakit katanya, apa informasi yang kita dapat? Bagaimana merawat hewannya yang sakit? Mengecek gejalanya, memberikan obat atau vaksinnya. Iya. Nah, berarti dari wawancara itu kita dapat informasinya yang tadi. Pengunjungnya berapa, cara memelihara hewannya bagaimana, kalau hewannya sakit apa yang dilakukan, ya kan? Nah, itulah tujuan dari wawancara. Sudah mengerti semua? Sudah. Setelah kita belajarnya tentang tadi bagian tubuh dan fungsi hewan bagiannya. Nah, terus yang kedua tentang wawancara, Ibu akan melihat sejauh manakah pemahaman Anda semua terhadap pelajaran yang tadi dengan cara evaluasi yang Ibu berikan. Nah, kita kerjakan evaluasi masing-masing. Sudah? Sudah. Ya, silakan bantu Ibu mengumpulkannya. Kaiza, tolong bantu Ibu kumpulkan. Kasih Kaiza. Karena sudah siang, kita speaking dulu ya supaya semangat. Nah, kita adakan permainan dulu. Permainannya tentang kumpul-kumpul 2, 3, 4 atau 5 dengan nyanyi kalau kau senang hati tepuk tangan. Ya, kita mau ya? Mau. Sekarang berdiri dulu semuanya. Kita geser mejanya ke belakang dulu sedikit. Kita mulai. 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati dan sungguh dapat itu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati kumpul 3. Siapa yang kurang? Nah, berarti yang kena hukuman berapa? Ini 4 kena hukuman karena dia tidak ada yang mau mengalah. Jadi kita hukum sini dulu. Ini 4-nya. Iya. Lagu, menyanyi lagu apa? Balonku. Tapi pakai apa? Pakai O. Bolonku. Ya, pakai O. Nggak pakai balonku. Hukumannya lagu balonku tapi menggunakan huruf O. Ya, 1, 2, 3. Bolonku. Kalau kau senang hati dan dicari. Kalau kau senang hati dan dicari. Kalau kau senang hati dan sungguh dapat itu. Kalau kau senang hati dan dicari.
bagi tadi apa? Ayo, yang pertama. Iya, bagian tubuh hewan dan fungsinya. Yang kedua, tentang wawancara. Apa tadi wawancara itu? Cara untuk memperoleh informasi. Yang ketiga, apa syarat wawancara tadi? Sebelum wawancara apa yang dipersiapkan? Topiknya, narasumbernya, daftar pertanyaan. Nah, yang keempat apa lagi tadi yang kita pelajari? Kata-kata. Apa saja yang kita gunakan saat wawancara. Baiklah, anak-anak semua sudah boleh pulang. Hati-hati di jalan ya. Dan jangan lupa nanti malam pelajari lagi pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa juga pelajari pembelajaran besok, yaitu dampak bagi hewan liar apabila sering diburu. Dan pelajaran matematika tentang pecahan. Nah, besok kita dapat bertemu kembali di sekolah kita ini dengan sehat dan semua hadir ya. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, kita mengucapkan rasa syukur. Ibu minta Erlan memimpin doa pulang. Siap, gerak.